Hello, my name is Tasya Jumati, and this time I want to do my personal test. The subject is cross-cultural understanding, and my lecturer is Mem Iswandini Agustin, MPD. And this is my short explaining I used to with bahasa. And I want to talk about personal relationship, which includes about circle of friends, mobility and friendship, instant friendship, male-female friendship, and intercultural friendship. So, let's get started. Berbicara tentang kata friend dalam kamus Oxford Dictionary, kata teman didefinisikan sebagai one attached to another by affection or esteem. Dalam budaya Amerika dan sebagian negara di dunia, definisi kata teman sendiri bisa sangat beragam. Teman bisa diartikan banyak hal, seperti teman dekat, teman masa kecil, sahabat, teman baru, teman dalam lingkup keluarga, teman sekolah, teman komunitas, atau teman rekan kerja, bahkan teman sekamar, dan sebagainya. Jadi dalam praktek kehidupan sehari-hari, kata teman bisa lebih bebas didefinisikan, tergantung dari faktor kedekatan, faktor hubungan, faktor kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Seseorang mungkin akan memiliki banyak teman, tapi mereka hanya akan memiliki beberapa teman dekat. Nah, di budaya Amerika, perbedaan dalam hubungan personal pada umumnya laki-laki dan perempuan bisa menjalin hubungan yang sangat dekat dalam kaitannya dengan masyarakat yang berasal dari budaya di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mana tidak ada ikatan pernikahan dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali. Hal ini juga berlaku di Indonesia yang mana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan dan tinggal serumah itu tidak diperbolehkan. Nah, budaya ini berbanding terbalik dengan budaya di Amerika. Di budaya Amerika, laki-laki dan perempuan yang masih lajang maupun mereka yang telah menikah atau sudah bertunangan bisa saling berinteraksi secara intim dan menjadi teman dekat serta saling berbagi permasalahan personal mereka tanpa terlibat dalam hubungan romantis. Anak-anak kuliah bahkan tanpa canggung akan tinggal bersama dalam satu kamar apartemen sebagai teman sekamar sekalipun mereka berbeda jenis. Hal ini mereka lakukan karena alasan untuk menemukan kecocokan satu sama lain. Begitu pula yang terjadi dengan pasangan laki-laki dan perempuan yang tinggal bersama sebelum mereka menikah. Bagi mereka, sebelum memutuskan untuk menikah, mereka harus benar-benar tahu bagaimana keseharian dari pasangan mereka, karena mereka beranggapan bahwa memilih pasangan untuk dinikahi bukan berarti hanya memilih teman hidup, tapi juga rekan kerja, teman dekat, sahabat, orang tua, dan juga teman untuk saling berbagi peran. Hal menarik lainnya adalah fakta bahwa semakin banyak orang-orang yang memilih untuk menunda pernikahan mereka atau memilih menjadi lajang hingga usia matang. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya tingkat kesejahteraan para perempuan karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang mapan, sehingga memandang bahwa pernikahan bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan, terutama mereka untuk alasan keamanan finansial, namun lebih kepada pilihan hidup. Hal ini kemudian menjadi penyebab utama mengapa pertanyaan personal semacam kapan Anda menikah atau kenapa Anda tidak menikah menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan tidak lazim ditanyakan. Nilai-nilai dari budaya Amerika salah satunya adalah mengenai individualisme, sehingga mereka sangat tidak suka jika ada orang yang menanyakan seputar kehidupan pribadi mereka, misalnya tentang pernikahan dan anak. Kalau di Indonesia sering dibilang kepo. Secara geografis, orang Amerika cenderung sering bergerak dan terus berpindah.
Setidaknya dalam kurun waktu tertentu mereka akan pindah dari satu tempat ke tempat lain karena berbagai alasan. Misalkan karena alasan pindah kerja, ikutin kuliah di luar atau sekolah di tempat yang jauh, berkuliah dari satu kampus, menikah, memiliki anak, atau hanya ingin suasana baru dan merubah kehidupan mereka. Oleh karena itulah, orang Amerika biasanya akan lebih mudah mengakhiri suatu hubungan atau memiliki hubungan yang putus sambung atau memiliki hubungan yang sebentar atau pendek. Bagi tipikal orang Amerika, kemampuan mereka untuk menjalin pertemanan dengan orang baru menjadi salah satu syarat wajib jika mereka ingin terus bertahan di tempat yang baru. Jadi ketika kita akan menjalin pertemanan dengan orang Amerika, kita harus aktif memulai percakapan dengan mereka. Kita juga bisa mengundang mereka dalam acara-acara keluarga atau pesta misalnya. Kadangkala orang Amerika terkesan susah diajak berteman karena sebenarnya mereka khawatir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin model pertemanan jangka panjang yang memiliki komitmen tertentu. Nah, di sini kadang terjadi kesalahpahaman. Orang menyangka bahwa orang Amerika tidak perhatian pada teman atau sahabat mereka. Faktanya, orang Amerika memang tidak diajarkan sering menelpon atau sering mengunjungi teman dalam waktu yang rutin. Mereka hanya akan membantu ketika teman mereka mengatakan secara spesifik. Sementara seringkali si teman yang berasal dari budaya yang berbeda tersebut justru merasa tidak enak untuk bicara langsung, bahwa mereka butuh misalnya sekedar telepon, ucapan simpati atau kunjungan singkat. Nah, sekali lagi, orang Amerika selalu mengutamakan nilai individualisme mereka, yang bukan berarti mereka tidak peduli, tapi mereka ingin memberi waktu sendiri bagi teman mereka yang mereka anggap penting dalam budaya mereka. I think that's enough for me, and thank you.